Itu dari Wahda Islamiyah, salah satu kita dari Apologet Islam diundang. Di situ kita hadir bersama dengan Menteri Pertanian, juga ada Wakil DPD RI, perwakilan dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah kita duduk bersama dengan beliau-beliau dan pesan kita bahwa agar bukan hanya sipil yang memperhatikan gerakan Apologet Islam Indonesia ini, tetapi diharapkan pemerintah juga memberikan ruang kepada kita untuk bisa menjalankan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 agar umat Islam diberi kebebasan untuk mengajarkan ajaran agamanya tanpa ada tendensi kebencian atau selalu dimata-matai, dianggap teroris dan seterusnya. Untuk itu sekali lagi saya katakan, saya sebagai salah satu dari Apologet Islam Indonesia mewakili mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang mulia di BMC. Terima kasih atas sambutannya terhadap Apologet Islam Indonesia untuk bekerja sama ke depannya, membuat program-program jangka panjang, jangka pendek yang pada intinya untuk menghalau gerakan kristenisasi, khususnya di Jawa Barat yang menjadi zona merah hari ini dan beberapa provinsi lainnya, itu bisa kita redam dengan cara-cara ukhuwah yang baik, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara elegan. Yang pasti ketika mereka ingin berdialog, mari kita buka ruang untuk berdialog. Ketika kemudian mereka ingin perang akidah dalam bentuk hal yang seharusnya tidak diinginkan oleh bangsa dan negara kita ini, itu kita hindarkan. Bentuk fisik dalam hal ini ada bentrok fisik, itu kita hindarkan. Kita hanya ingin melakukan dengan cara-cara damai, dengan cara-cara yang baik. Jadi sekali lagi ada yang bersifat memantau pergerakan mereka karena mereka sangat halus. Mereka masuk di perkampungan, mereka bisa jadi masuk ke masjid untuk ikut-ikutan sholat. Mereka memantau di sana berapa jemaah yang sholat di sana. Kemudian mereka melihat penduduk yang ada di situ ada berapa Islamnya. Lalu yang sholat maghrib ada berapa orang, sholat isya ada berapa orang, sholat subuh ada berapa orang. Mereka pantau dari jumlah orang yang sholat di masjid. Dari situ mereka akan masuk. Begitu juga sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah mereka terkadang datang melakukan seminar-seminar. Entah itu mengajarkan anak-anak untuk menghindarkan anak-anak dari narkobeng, atau memberikan mahasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Itu juga bagian daripada cara-cara mereka. Ini harus kita masuk ke dalam. Harus kita masuk ke dalam untuk mengetahui agar kita harus jemput bola istilahnya. Jangan menunggu ada serangan baru kita kemudian melakukan perlawanan. Enggak. Harus BMC dan Apologet Islam Indonesia mencegah sedini mungkin, ya, supaya tidak terjadi pemurtadan seperti sebelum kita ada. Dulu sebelum kita ada, jangankan di daerah lain, di Sulawesi Selatan aja ini menjamur dulu. Tapi alhasil menurut penelitian kami, hasil dari informasi-informasi dari wilayah-wilayah basis mereka, alhamdulillah yang tadinya murtad itu sudah sedikit demi sedikit terkikis kembali ke Islam. Dengan adanya Apologet Islam Indonesia ini, sahabat-sahabat sekalian, yang saya katakan tadinya gelap, orang Islam itu bingung karena tak ada kemudian tempat mengadu, tak ada tempat kemudian bersandar ketika gerakan-gerakan pemurtadan terjadi di mana-mana. Hari ini alhamdulillah umat Islam sudah merasa ada yang menjadi tempat mereka untuk berkeluh kesah ketika ada gerakan-gerakan pemurtadan yang terjadi di sekeliling mereka. Mereka seketika mengingat ada api. Mereka seketika ada BMC, alhamdulillah. Nah, sehingga saya sendiri HP itu selalu berdering. Ada yang bertanya, ini gimana ini bang? Ada punaan saya begini bang. Ada yang mau masuk Islam bang. Ada yang mau menikah dengan non Muslim bang. Bagaimana solusinya? Alhamdulillah hal-hal itu masyarakat Indonesia khususnya umat Islam sudah memiliki ruang tempat kendaraan untuk berkeluh kesah tentang keadaan para misionaris yang memiliki gerakan secara masif, terencana, terstruktur untuk memurtadkan. Ingat sahabat-sahabat BMC, ingat mereka punya misi supaya jumlah mereka dengan kita itu 50-50 minimal. Oleh karena itu ya kita harus menghindarkan itu jangan sampai terjadi, karena kalau itu sampai terjadi ya kita belum merasakan bagaimana kalau mereka yang mayoritas. Minimal kalau kita mayoritas di dalam ajaran agama Islam, non-Muslim itu wajib dilindungi.
Dalam ajaran Islam, non-muslim itu harus disayangi. Dalam ajaran Islam, orang-orang di luar Islam itu wajib kemudian dirangkul, disayangi, dicintai, diberikan haknya. Dan kita punya kewajiban-kewajiban terhadap mereka. Nah, tetapi kalau mereka yang mayoritas, wah ini saya tidak tahu apa yang terjadi. Untuk itu, sekali lagi terima kasih sahabatku, guruku yang ada di BMC telah mau menerima untuk kita kerjasama. Abah, I love you full, Abah. Masya Allah, panjang umur, sehat selalu. Dan juga teman-teman yang lain, Masya Allah. Terima kasih sudah menerima anak-anak saya di sana. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terjalin sampai kita bisa mengentaskan kemudian regenerasi yang lebih berbakat, lebih berkualitas dari kita yang ada hari ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, jayalah BMC ku, jayalah apiku. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.